literasi. Kita akan membaca sebuah buku cerita. Ya. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan penjelasan mengenai tujuan pelajaran kita hari ini adalah siswa mampu meningkatkan fokus dan konsentrasi melalui kegiatan menyimak. Ya. Kemudian siswa mampu mengidentifikasikan unsur intrinsik melalui cerpen dalam secara lisan dan tertulis sehingga menunjukkan ketertarikan membaca melalui ekspresi dan intonasi yang tepat. Nah, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi Bu harapkan tujuan ini tercapai. Bagaimana kalau tujuan ini bisa tercapai? Tentu anak-anak itu semuanya harus menyimak apa yang Ibu sampaikan. Nanti kita juga ada langsung membaca buku cerpennya. Nah, kalian lihat di tangan Ibu ini, ya. Ibu ada bawa beberapa buku cerpen. Nah, ini adalah buku cerpen tentang binatang. Binatang dinosaurus. Dinosaurus India pertama. Nah, ini cerpen, termasuk cerpen. Ya, dinosaurus. Tahu dinosaurus kan? Tahu. Bagaimana bentuknya? Besar. Dia termasuk hewan purba. Nah, ini dia. Kemudian nanti di sini ada tulis. Jadi kalau kamu dalam membaca, ya, kamu membaca itu yang baiknya adalah dengan membaca judul, kemudian harus membaca si penulisnya, si pengarangnya. Kemudian nanti baru isi daripada buku cerita tersebut. Yang akan mengetahui setelah membaca. Ini kadang buku cerita di sini isinya gambar binatang, dinosaurusnya bagus-bagus kan? Dengan warnanya,
bintang yang angin itu bilang Pak Dina. Ya, bilang ya. Merah, merah, hijau, kuning, hitam. Ayo konsentrasi bukunya. Kita lagi sekali lagi. Merah, kuning, hijau, putih, hitam. Oke, terus ya. Terima kasih. Udah semua ya? Semua ya? Jalan sebentar. Lanjut pembacanya. Bangun dulu. Udah, waktunya udah habis. Ya, waktunya udah habis. Sekarang Ibu kasih dulu penjelasan mengenai cerpen. Siapa yang pernah dengar kata-kata cerpen? Cerpen. Apa panjangan dari kata cerpen? Cerita pendek. Jadi ceritanya singkat. Ya, ceritanya singkat. Dalam membaca cerpen, kita akan mengenal atau mengetahui unsur-unsurnya. Unsur intrinsik berarti unsur yang ada di dalam kandungan cerpen tersebut, sama unsur cara membaca yang baik. Ya, kita harus mengetahui kalau dalam cerpen itu judulnya apa. Ya, judul. Kalau dalam membaca sebuah cerita kan biasanya ada unsur. Yang pertama kali kita tahu apa? Tema. Yang kedua apa? Tokoh. Yang ketiga alur. Tokohan alur. Yang keempat latar. Kemudian terakhir amanat. Nah, itu dia unsur-unsur dalam sebuah membaca. Jadi kamu nanti ketahui dalam buku cerita itu kira-kira latarnya gimana ya? Latar itu apa? Tempat kejadian. Bagus. Ya. Sedangkan tokoh itu apa? Pemeran utama. Oke lah kita lihat. Yang orang yang melakukannya ya. Nah, kemudian amanat itu adalah pesan yang terkandung atau pesan yang ingin disampaikan si penulis melalui cerita tersebut. Jadi amanat itulah pesan. Biasanya amanat itu pesannya yang baik. Jadi cara membaca buku nanti harus benar tidak, supaya tujuannya apa? Si pendengar akan merasa ikut dalam cerita yang kamu baca tadi. Oke, paham? Paham. Kalau udah paham, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau ibu ada yang nggak paham masih ragu? Oke, sudah. Bagaimana cara membaca buku cerpen yang baik? Nah, itu tadi. Terima kasih. Sudah. Cara membaca cerpen itu supaya baik. Tadi ibu sampaikan juga secara tidak langsung. Yang pertama, kamu gunakan bahasa yang baik. Nah, kemudian duduk kamu itu nak, misalnya kalau kamu duduk atau berdiri atau duduklah dengan baik juga. Jangan berdiri. Jangan berdiri. Kemudian cara kamu membaca cerpen itu sesuaikan dengan intonasi, ekspresi muka kamu. Ya, intonasi, ekspresi. Kalau intonasi itu suara, bukan cara kamu membaca. Kalau ekspresi itu bisa gerakan tubuhmu, bisa dari mimik mukamu. Biasanya kalau kita yang sedih, tentu ekspresinya bisa sedih, bahkan menangis kata Sinir. Karena sedih tadi. Tapi kalau ceritanya gembira, ekspresinya tentu bergembira, sukacita, dia senang kayak bawahnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar si pendengar ya, dia ikut dalam cerita yang kamu bawakan tadi. Dia ikut terkesima, dia ikut dalam, pokoknya dia menjadi seolah-olah dia ada dalam cerita kamu. Dia bisa membayangkan. Nah, itulah ibaratnya. Jadi paham sudah? Nah, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ada lagi? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, sesuai yang ibu katakan tadi, ibu harap hari ini sudah ada yang mampu bercerita. Tadi kan ibu kasih kamu waktu untuk membaca cerpennya kan? Sudah dibaca kan? Nah, sekarang ibu mau 2 orang anak ibu bercerita di depan. Cara membaca yang baik. Oke? Mulai dari kasih. Ayo kasih. Tepuk tangan anak, biar semangat. Atau dibanting aja, ya itu banting aja lah bercerita ya, biar enak jadinya. Coba berdiri. Oke, yang lain simak ya. Nanti kan temannya bercerita, karena yang lain juga dapat giliran nantinya. Pagi teman-teman. Pagi. Saya mau tadi penulis namanya. Penulis kemarin kemarin. Buatkan sedikit suara. Apakah saksi memiliki? Betul. Pagi teman-teman. Pagi. Saya akan menceritakan kembali cerpen yang berjudul Dia Sudah Punya. Penulis kemarin Komacen. Apakah saksi memiliki pita rambut? Ya, dia sudah punya. Apakah saksi memiliki sebuah gaun? Ya, dia sudah punya. Apakah saksi memiliki sebuah sekolah? Ya, dia sudah punya. Aku didik. Aku memiliki satu hadiah. Terus ini hadiah untukmu. Sekian cerita dari saya. Pagi. Jadi ceritanya apa judulnya nak? Dia sudah punya. Dia sudah punya. Jadi tokohnya itu siapa? Susanti. Tempat kejadiannya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Apa yang dia sudah punya itu? Pita rambut, sekolah, sama gaun. Oh, berarti itu yang makanya dibilangnya dia sudah punya semuanya itu. Jadi amanatnya apa kira? Pesan yang ingin disampaikan dalam buku itu? Nggak ada di situ. Kalau menurut kamu gimana? Terhadap orang-orang yang sudah punya gimana? Harus bersyukur. Oke, harus apa lagi? Berterima kasih sama bersyukur. Ya, kemudian harus apa? Kalau tidak punya baju
besar. Burung beo kecil sama seperti burung beo besar. Burung bakau kecil sama seperti burung bakau besar. Barang-barang kecil sama seperti barang-barang besar. Sapi kecil sama seperti sapi besar. Singa kecil sama seperti singa besar. Gajah kecil sama seperti gajah besar. Ya, jadi mulai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Siapa dulu ya? Kecil dan besar. Kecil dan besar. Apa yang kecil, apa yang besar itu Gibran? Hewan itu Oh, hewannya ya. Berarti ada hewan kecil, ada hewan besar ya. Jadi kira ada tokonya di situ? enggak. Oh, enggak ada. Dalam buku ceritanya pasti ada tokonya. Jadi tokonya apa? Hewan. Kalau kecil apa biasanya di situ? Anaknya. Ya, hewan apa? Hewan yang kecil seperti semut. Ya, kalau hewan yang besar tentu dinosaurus, gajah, ya kan? Ah, kemudian biasanya yang tadi di situ di mana? Tentu di hutan, bisa di air, bisa di hutan, bisa di tanah lapang. Amanatnya apa yang disampaikan? Nah, amanatnya apa? Kita mempelajari, kita dapat mengetahui tentang hewan-hewan kecil dan hewan-hewan yang besar di dalam hutan, dan kita harus menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh sembarangan, karena juga mereka juga makhluk hidup yang dilindungi, apalagi orang yang dilindungi enak ya. Nah, ya, oke, paham? Tepuk tangan dulu untuk Gibran. Ulangi lagi ya, emas saja. Tepuk merah. Pakai emas saja. Tepuk merah. Tepuk hitam. Nah, kasih. Tepuk terus. Nah, coba konsentrasi. Kita perlu konsentrasi. Kalau dalam membaca kita perlu fokus. Bisa orang dibilang kita membaca buku? Nggak. Bisa. Ya, coba sekali lagi. Tepuk merah. Tepuk kuning. Tepuk hitam. Tepuk putih. Nah, terima kasih kepada media. Nah, selanjutnya rasanya ya tugas untuk kalian nanti ibu share aja melalui WhatsApp. Kalian buka WhatsApp kalian tidak ya, karena kita waktunya tidak cukup ini. Tugas nanti ibu share lewat grup. Nanti kamu buka enak ya. Tugas mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Cerpen. Membaca cerpen yang baik. Rasa-rasanya ibu harap lah ya. Rasa ibu harap apa yang ibu sampaikan hari ini itu bermakna bagi kalian. Apa yang ibu sampaikan bisa kamu pahami. Apa yang ibu sampaikan bisa kamu pelajari dan bisa kamu ingat sampai kapanpun. Oke? Oke? Oke. Baiklah, hanya sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini ya. Boleh tutup bukunya. Ya, coba duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Rapi. Kalau bilang duduk rapi. Nah, ya. Pembelajaran ibu hari ini telah selesai. Ibu harap anak ibu bisa mengikuti dan bisa mempelajarinya di rumah. Ulang-ulang lagi pelajarannya ya. Ya, ulang-ulang. Oke? Nah, rasanya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.